Meninggalkan Jakarta dengan segudang persoalannya merupakan langkah yang tidak bertanggung jawab. Alih-alih mencari solusi atas sejumlah masalah Jakarta seperti kemacetan dan banjir, Jokowi mencari ibu kota baru semata untuk meninggalkan legasi di akhir permintaannya. Awalnya, Jokowi sesumbar IKN tak akan menggunakan duit negara. Ujung-ujungnya APBN mengocor pula. Kekuasaan Jokowi sudah hampir selesai. Tak semestinya Prabowo membawa kekacauan kebijakan Jokowi ke era pemerintahannya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita udah lama ya nggak baca-baca Tempo nih. Ini kebetulan judulnya kemarin lagi trending setelah Ketua Otorita IKN mengundurkan diri, wakilnya juga mengundurkan diri, diangkat Pak Abbas sama Bang Raja ya, menggantikan sebagai pejabat sementara kali. Ini Tempo ngangkat nih, tangan kabut ibu kota baru, makanya terus karena kita selama nggak ngobrol ya, coba nih saya bacain ya. Karena lagi trending isunya, dan ini yang menarik, kartunnya Tempo ini ada ini nih. Ini paham ya maksudnya ya? Ya, paham dong. Semoga kita tidak termasuk penambang yang membuat kerusakan di muka bumi. Wilayah izin khusus, wilayah izin usaha pertambangan khusus. Ini tentang ormas yang diberikan hak mengelola tambang oleh Pak Jokowi. Biasa, ngurus umat atau ngurus tambang, atau ngurus tambang untuk umat, lah kira-kira gitulah. Oke, kita baca ya. Nafsu politik ibu kota baru. Wah, opininya. Nah, nanti silakan komen ya. Ini IKN ini kan gimana nih? Dengar-dengar kayak seperti apa ya nanti ya perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia di IKN. Kan konon kabarnya belum ready ya, tapi kelihatannya mau dikejar sama pemerintah nih 2 bulan ini supaya bisa ready, karena namanya perayaan HUT kan biasanya juga ada tamu-tamu asing, duta-duta besar dari negara-negara sahabat. Oke, supaya lebih enak bacanya ya, nafsu politik ibu kota baru. Nah, mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari posisi kepala dan wakil kepala otorita ibu kota Nusantara membuka tabir kisuhnya pembangunan ibu kota negara. Kibang-kibut yang belakangan terungkap membuktikan buruknya perencanaan dan proses pembangunan kawasan itu. Majalah ini sejak awal menolak IKN karena gunungan persoalan yang melatarinya. Ini opini Tempo dengan judul Nafsu Politik Ibu Kota Baru, terbitan tanggal 16 Juni 2024, halaman 25. Ini seperti biasa. Sebelum saya lanjutkan, saya izin dulu ya ke teman-teman Tempo. Ini izin saya bacakan, bukan kenapa-napa, supaya mungkin orang-orang yang belum mendapatkan akses informasi bisa terbantu untuk mendapatkan akses informasi. Dan ini majalah gue beli asli. Oke, nanti kalau teman-teman Tempo nggak setuju, kabari saya, nanti saya take down. Yang mendasar, nih kita teruskan ya, paragraf keduanya. Yang mendasar, partisipasi publik dalam kebijakan pemindahan ibu kota tersebut sangat minim. Sejak digaungkan Presiden Joko Widodo pada 2019, kajian pemerintah atas rencana tersebut tak pernah dibuka secara luas. Pemerintah juga tak memberi penjelasan memadai kenapa Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur yang dipilih sebagai ibu kota baru, kecuali karena letaknya di tengah-tengah peta Indonesia. Ketidaklayakan proyek bisa dilihat misalnya dari aspek geologi lokasinya. Nun di bawah permukaan tanah calon ibu kota mengendap batu bara yang menyebabkan lokasi ini bakal kesulitan mendapat pasokan air tanah. Selain sebagian wilayahnya mudah terbakar. Tahun lalu, sejumlah tambang batubara ilegal di sekitar IKN terpantau oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan titik panas.
Sebagian wilayah di dalam kawasan IKN juga berpotensi menjemburkan gas dangkal. Kalau kita lihat sejarah kota-kota di dunia, kalau ada ibu kota biasanya diwakili oleh atau minimal ada dua hal yang dimiliki oleh si ibu kota itu, jalur transportasi dan sumber air. Nah itu biasanya diwakili dengan sungai. Kalau saya nggak salah ibu kota ini nggak ada sungainya nih, ataupun kalau ada jauh banget gitu ya. Tapi kan itu pendapat saya. Jadi silakan teman-teman yang lebih ahli planologi mengomentari itu. Benarkah sungai itu menjadi salah satu prasyarat untuk sebuah ibu kota baru? Saya lanjutkan. Pembentukan undang-undang yang menjadi payung pembangunan IKN pun berlangsung kilat dan tertutup. Memang pernah ada konsultasi publik seperti yang digelar di Universitas Mula Warman, Samarinda, tapi pelaksanaannya berlangsung sembunyi-sembunyi. Konsultasi dilakukan sekedar untuk mendapatkan stempel bahwa proses formal telah dilakukan. Tak tampak ada niat untuk menerima masukan publik. Meninggalkan Jakarta dengan segudang persoalannya merupakan langkah yang tidak bertanggung jawab. Alih-alih mencari solusi atas sejumlah masalah Jakarta seperti kemacetan dan banjir, Jokowi mencari ibu kota baru semata untuk meninggalkan legasi di akhir pemerintahannya. Pembangunan dilakukan dengan gerasa gerusu. IKN misalnya dibangun pada 2022 ketika pandemi COVID-19 belum surut. Alih-alih menghemat anggaran untuk membiayai penanggulangan dampak pagebluk, uang negara malah dipakai buat membiayai proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung menggerakkan perekonomian. Hingga akhir tahun ini Jokowi menghabiskan 71,8 triliun dana anggaran pendapatan dan belanja negara buat IKN. Dana ini untuk membangun istana negara, kantor presiden, kantor pemerintahan, rumah menteri, dan rumah susun buat aparatur sipil negara, serta sejumlah infrastruktur dasar. Awalnya Jokowi sesumbar IKN tak akan menggunakan duit negara, ujung-ujungnya APBN mengocor pula. Jokowi mengalokasikan 90,4 triliun APBN atau sekitar 20% dari total kebutuhan pembangunan IKN yang mencapai 466 triliun rupiah. Sisanya disebut-sebut akan didanai oleh investasi swasta 123,2 triliun rupiah dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha 252,5 triliun rupiah. Nyatanya dana swasta seret. Meski Jokowi sudah menggelar karpet merah, investasi asing tak kunjung datang. Kalaupun ada yang tertarik, itu juga baru dalam bentuk komitmen. Komitmen itu kayak gimana ya? Ya, ntar gue invest gitu kali coba. Iya. Tapi terus nggak datang ya. Walhasil, 2 bulan menjelang 17 Agustus 2024, IKN masih centang perenang. Semula Jokowi menargetkan upacara kemerdekaan pada tahun ini dilaksanakan di ibu kota negara yang baru untuk menyelamatkan muka karena banyaknya fasilitas yang belum kelar dan mungkin baru segelintir pegawai pemerintah pindah ke sana. Upacara kemerdekaan akan dilakukan secara hybrid atau hibrida. Ini gimana sih? Saya ulang ya. Upacara kemerdekaan akan dilangsungkan secara hibrida di IKN dan di Jakarta. Oh, jadi ada 2 tempat teman-teman tuh. IKN upacara, Jakarta juga upacara. Ini maksudnya gimana nih? Karena kan di Bandung pasti juga ada upacara. Di Medan juga upacara dong gubernurnya kan. Ini maksudnya, oh mungkin undangan kenegaraan, ada yang IKN, ada yang Jakarta gitu ya. Mungkin pakai sambungan televisi itu ya. Jadi kayak zaman-zaman itu kali. Zaman-zaman pandemi. Berbagai kekacauan tersebut merupakan buah buruknya manajemen proyek ini dari perencanaan hingga pengawasannya. Dengan target yang muluk tapi waktu pengerjaan yang terbatas, siapapun pelaksana dan pembangunan akan dibuat termehek-mehek. Apalagi anggaran pembangunan otorita IKN menempel di instansi lain. Anggaran pembangunan dikekap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta pengadaan lahan dipegang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kusut masainya soal anggaran dan otoritas pelaksanaan pembangunan membuat pegawai otorita tak digaji hingga beberapa bulan. Jahat banget ini negara. Tapi mudah-mudahan sekarang udah digaji.
Pemerintahan baru Prabowo Subianto yang akan berkuasa mulai Oktober 2024 harus menghentikan IKN. Pernyataannya dalam Qatar Economic Forum di Doha 15 Mei 2024 memberi isyarat bahwa ia akan mengambil strategi berbeda dibanding pendahulunya. Katanya, IKN merupakan proyek politis dan karenanya harus dibiayai sumber daya dalam negeri. Mengandalkan anggaran negara yang terbatas, pembangunan IKN tentu akan memakan waktu yang tak sebentar. Kekuasaan Jokowi sudah hampir selesai. Tak semestinya Prabowo membawa kekacauan kebijakan Jokowi ke era pemerintahannya. Nah, kita cek-cek di berita terkait halaman 29. Kibang Kibut ibu kota negara. Wah, laporan utamanya. Ya. Terus ini ada gambar nih ya. Ini Pak Jokowi ya. Terus kemudian ada foto-foto lainnya. Nanti teman-teman lihatlah. Beli ya. Pokoknya banyak betul ya. Gunungan masalah ibu kota baru katanya. Wah, baca deh. Ya gitu teman-teman. Oh, memang strateginya nih strategi 5 huruf. Nekat, NEKAD. Nggak pakai D, nekad. Oke ya teman-teman ya. Itu tadi baca-baca Tempo. Nih silakan teman-teman beli Temponya. Ini membahas macam-macam. Ada tentang resep melawan pembajakan buku. Ini asli nih bukunya saya beli. Terus ada apa lagi nih ya, seni rupa ya, penjelasan macam lah. Akrobat utang transaksi gas, ini juga lagi rame sekarang. KPK menetapkan mantan direktur PT PGN dan seorang pengusaha menjadi tersangka korupsi jual beli gas, modus penyelesaian utang. Yakin rame PGN, nggak tahu nih menyasar siapa ya, kita lihat saja saudara-saudara. Nah, satu juga yang menarik ya, alih beban bantuan perumahan. Rumah memang menurut hasil survei Kopi yang bekerja sama dengan kantor staf presidenan, salah satu keinginan dari Gen milenial, Gen Z, anak-anak muda adalah memiliki rumah. Tapi dengan kondisi tapera programnya yang seperti IKN, masih belum terlihat kejelasan yang mantap. Misalnya apakah sudah dipotong, sudah pasti dapat perumahan, gitu-gitulah. Memang ada rumahnya atau gitu-gitulah. Nah ini memang tapera ya. Perlu dikaji ulang. Pak Basuki sudah minta maaf, tapi kita lihat nanti ke depannya. Jadi please di ujung masa jabatan jangan lagi ada kebijakan nekat. Terima kasih. Sampai jumpa di baca-baca Tempo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.